Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit dan hidup itu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, minggu hari ini disebut Minggu Trinitatis yang kedua. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian: tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau ranting, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 dan pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan kepada kita bahwa sesuai dengan almanak GKPA yang telah dirumuskan oleh gereja-gereja partner United Evangelical Mission, memberikan sentral khotbah ini lazim disebut sebagai tema memelihara alam.
Apa kaitannya tahun Yobel? Apa kaitannya tahun Sabat terhadap penataan atau pemilihan alam? Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu memahami bahwasanya Tuhan menciptakan alam ini. Lazimnya alam selalu orang menunjuk kepada tanah. Di dalamnya ada laut, di atas tanah itu ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan di gunung, di dataran rendah, dan di gunung-gunung di hutan itu ada hewan melata, ada hewan yang liar, dan di perkampungan ada manusia seperti Bapak Ibu dan kita semuanya. Lazimnya dikatakan semua alam, dan alam itu menunjuk kepada tanah tempat tinggal kita, semua ciptaan Tuhan. Itu semua diciptakan Tuhan dalam 6 hari. Dan dikatakan setelah Allah melihat semuanya baik, Dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti menguduskan hari itu. Menguduskan hari yang ke-7 seperti hari ini. Hari Minggu orang Kristen menguduskannya. Kalau kita menarik dari bahasa aslinya, kudus itu berasal dari kata kados yang pengertiannya diasingkan. Kita harus memahami hari perhentian itu sebagai hari perhentian dari semua aktivitas, dan kita merenung kepada Allah, memfokuskan perhatian kepada Allah sembari memflashback, melihat ke belakang apa yang kita lakukan. Apa mungkin ada yang salah, ada mungkin kita berbuat dosa, ada yang mengganggu pandangan dan perasaan sesama manusia, atau mungkin ada yang membuat hati Tuhan tidak berkenan dari tindak tanduk kita. Kita khususkan hari itu untuk berhenti, lepas dari semua aktivitas, lepas dari semua tanggung jawab, dan kita lebih berfokus bersama dengan Allah Bapa di sorga. Itu pengertian menguduskan, membuat aktivitas kita secara khusus berbeda dari hari yang lain, karena lebih banyak untuk bersekutu, berfokus bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, ternyata bukan hanya kita yang dikatakan dalam teks ini untuk berhenti. Diperintahkan oleh Allah Bapa di sorga kepada Musa, jikalau engkau nanti telah sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang begitu kaya susu dan madunya, yang begitu menyimpan banyak nutrisi, vitamin yang akan diberikan lewat tumbuh-tumbuhan dengan yang lain. Dikatakan firman Tuhan, pada tahun yang ke-7 tanah itu harus memperoleh perhentian. Saya melihat tema dari renungan khotbah minggu hari ini ada kaitannya ke situ. Membuat tanah berhenti supaya tidak terus-menerus diperas untuk memberikan hasil, merupakan salah satu upaya untuk menata alam agar alam ini memiliki kesempatan untuk mengumpul unsur-unsur hara, unsur-unsur yang lain di dalamnya yang bisa kembali memproduksi yang terbaik kepada umat manusia. Bapak Ibu yang kekasih, yang terkait dengan penataan alam, katakanlah perkebunan sawit, perkebunan kokoa, perkebunan karet, atau mungkin saudara-saudaraku yang memiliki tanah sebidang yang menatanya. Ingat, dikatakan firman Tuhan, pada tahun ke-7 dari mulai itu diupayakan, meski memperoleh perhatian untuk memberhentikan tanah itu memproduksi, stop untuk memberikan hasil. Itu dikatakan tahun Sabat untuk tanah. Bukan hanya kita manusia yang tenaganya meski dibuat menjadi fresh. Bukan hanya pikiran kita yang harus beristirahat. Bukan hanya relasi sosial kita yang perlu mungkin untuk sementara
mendapat perhentian dan istirahat. Ternyata tanah yang kita katakan ibu pertiwi. Ingat saudara-saudara kekasih, ada kata ibu menunjuk dari alam, dari tanah, dari bumi ini. Artinya sama dengan seperti seorang ibu yang mengandung, yang siap memberikan segala sesuatu kebutuhan dari janinnya. Ibu dikonotasikan dengan seorang yang bisa untuk memberikan air susu kepada anaknya yang segar, yang bisa bertumbuh berkembang seturut dengan pertumbuhan dari anak-anaknya. Alam ini disamakan, direlevansikan, dianalogikan bersama atau sama dengan seorang ibu. Ternyata seorang ibu yang terus-menerus melahirkan, akan ada masanya bahwa dia merasa kelelahan, akan mencerminkan keriput dan tenaga di wajahnya. Saudaraku yang kekasih, tanah yang kita pijak ini, tanah tempat kita untuk berusaha, ternyata perlu dari segi alkitabiah dikatakan untuk berhenti. Jangan hanya memeras tanah dan tidak pernah memperhatikan kebutuhan tanah itu. Kalau kita melihat mungkin di pedesaan, di perkampungan, yang sebelumnya kita lihat hanya sekali setahun untuk membenihkan benih, lalu menuai sekali. Ternyata sekarang manusia sudah banyak yang serakah, malah menciptakan bibit-bibit yang unggul katanya, lalu membuat sampai 3 kali untuk panen, 3 kali membenihkan, menyamaikan bibitnya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan pada tahun yang ke-7, meski diberhentikan dari semua aktivitas tanah, itu boleh kita katakan ternyata tanah hampir sama dengan manusia, seolah-olah dia memiliki suara dan berbicara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan dalam kaitan ini, bahwasanya di tahun yang ke-7 itu tanah meski dibebaskan dan segala yang tumbuh atau hasil yang ada di tanah itu meski menjadi milik orang yang miskin, meski milik daripada para budak, meski menjadi makanan para binatang liar yang ada di sana. Mengapa sedemikian hebatnya Allah memperhatikan tanah dan dikatakan kepada bangsa Israel seperti itu? Dulu ketika kita di Mesir sebagai bangsa budak belia, mereka menderita, mereka kekurangan makan, mereka kekurangan nutrisi, mereka ditindas oleh pengusaha tanah dengan yang lain, dan mereka hanya sebagai pelengkap untuk memberikan hasil kepada orang pemilik tanah. Dan kini bangsa yang diberkati itu dibekali oleh Allah, bangsa yang diberkati supaya memberkati orang. Dengan demikian terjadilah keseimbangan ekonomi dengan kemampuan dan kemauan menata tanah yang diberikan Allah untuk kita tanggung jawab. Saudaraku yang kekasih, bisa kita katakan andai kata terbuka mata rohani para pengusaha tanah yang memiliki begitu luas perkebunan di tengah-tengah bangsa kita ini. Pada tahun yang ke-7 sejak dia memulai usahanya itu, tahun ke-7 dia membebaskan orang yang bekerja di situ. Katakanlah seperti bangsa Israel dulu sebagai budak belian yang terus-menerus bekerja untuk tuannya, sedemikian para pekerja yang ada di perkebunan, di tempat di mana dikelola tanah-tanah yang begitu luas yang memberikan produksi yang luar biasa. Pada tahun ke-7 mereka membebaskan semua orang yang bekerja di situ untuk memperoleh hasil sepanjang tahun itu dengan tanpa memperhatikan penataan yang baik. Mereka diarahkan untuk menata kebun tanah, segala sesuatu yang ada di situ dengan baik, menghasilkan produksi dengan baik dan memberikan hasil kepada mereka. Niscayalah saudara-saudara kekasih, mereka akan bekerja lebih bertanggung jawab, lebih berkualitas, dan akan memberikan hasil yang luar biasa.
kepada pemilik tanah kembali. Berikutnya dikatakan, demikian juga setelah 7 kali 7 tahun, 49 tahun, masuk kepada tahun yang ke-50, menjadi tahun Jobel kepadamu, dan tanahmu tidak boleh pada tahun itu untuk dibenihkan, dan tidak ada di situ upaya atau tidak ada di situ tidak ada pembenihan dan tidak ada penuanya. Tidak ada perantingan dari pohon anggur dengan yang lain. Mutlak tahun ke-50 itu disebut tahun berkat, tahun yang dikuduskan. Tahun perhentian tanah yang meski dipersembahkan kepada orang-orang yang menderita, dan untuk menandai tahun itu dikatakan, meski engkau membunyikan sangkakala, melibatkan orang banyak, membuat pesta besar, menguduskan nama Allah, dengan cara itu engkau telah membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada baiknya kita melihat sebentar dari Keluaran 23 ayat 10 dan ayat 11, dikatakan firman Tuhan demikian. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. 7 kali 7, 49 masuk ke tahun ke-50. Perlu refreshing, melepas lelah yang luar biasa. Menandai itu dikatakan, biarkanlah mereka yang pendatang, yang perantau, yang bekerja di tempat tanahmu untuk pergi pulang kembali ke tempat mereka masing-masing. Benahi, berikan kebebasan sebagai pertanda yang menguduskan mengisi tahun Jobel itu. Pada masa kini banyak orang yang berulang tahun yang ke-50. Banyak gereja yang berjubileum yang ke-50, yang ke-100. Itu betul, saudara kekasih. Dan secara kitabiah itu perlu dilakukan. Anehnya itu menjadi momen untuk mencari laba, mencari untung, mencari dana membangun, mencari dana untuk meneruskan proyek A, B, C dengan yang lain. Yang benar adalah secara kitabiah, pada tahun Jobel, pada tahun ke-50, jika berjubileum, apakah usia kita yang ke-50, apakah ulang tahun pernikahan, apakah ulang tahun yang lain, meskinya memberikan yang terbaik buat orang lain daripada tahun-tahun yang lain, dan menciptakan perhatian terhadap alam yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Adakah Bapak Ibu yang mendengarkan renungan minggu ini mengatakan, kami nggak punya tanah Pak Pendeta, kami nggak punya perkebunan, kami kan pengusaha, kami kan memiliki usaha hanya membangun bangunan semacam properti begitu. Kami kan hanya pemasaran, kami kan menjadi agen jasa dengan yang lain. Benar Bapak Ibu. Mari kita sepakati pada saat ini bahwa yang menjadi tanah di sini bisa kita pahami sebagai sumber berkat yang diberikan Allah buat kita. Ingat, pada tahun yang ke-7, Bapak Ibu meski usahakan memberikan yang terbaik kepada orang yang bekerja di situ. Siapa yang terlibat jasanya, ilmunya, tenaganya di situ, usahakanlah untuk menerapkan firman Tuhan ini agar semakin diberkati Tuhan kehidupan. Jikalau sungguh-sungguh memang belum diketahui oleh the owner dari di mana tempat Bapak Ibu firman Tuhan ini, karena mungkin tidak seiman, mari mulai saat ini gagasi, berikan pemahaman yang sungguh-sungguh beraspek pri kemanusiaan, pri ketanahan, pri kehewanan.
karena Tuhan secara integratif menciptakan itu sama dengan manusia, dan manusia diciptakan sebagai mahkota yang bisa untuk memperhatikan, menanggung-jawabi kesejahteraan dari semua orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Sebelum saya mengakhiri renungan minggu hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, biarkan saya memberikan satu atau dua semacam kesimpulan yang mesti kita bawa ke rumah kita masing-masing. Yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Bapak Ibu memberikan hari yang khusus, berhenti dari segala aktivitas yang terkait dengan pekerjaan dan usaha ibu, baik keluarga, baik pekerja yang ada di tempat pekerjaan itu. Kuduskanlah satu hari, khususkan untuk Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu menyadari segala sesuatu yang Bapak Ibu terima membuat kita sejahtera, membuat Ibu sejahtera, membuat Bapak sejahtera di lapangan pekerjaannya, perhatikanlah alam yang memberikan kesejahteraan itu. Alam dalam kaitan ini bisa kita katakan tadi perusahaan, tempat kerja berupa jasa dengan lain. Bekali, benahi tempat kerja itu. Jangan hanya mengambil laba dari situ. Bekali supaya bisa berkesinambungan dengan bagus usaha itu, tanah itu. Karena tanah itu pun nampaknya sama seperti manusia, terbatas tenaganya, dan dia tidak mau terus-menerus diperas. Dan ketika Bapak Ibu merayakan hari Sabat, tahun Sabat, tahun yang ke-7, maupun tahun Jobel, tahun yang ke-50, perhatikanlah kebutuhan alam sekitar, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjembatani yang betul-betul sudah diberkati Tuhan berlebihan, atau mungkin cukup kepada mereka yang membutuhkan, terlebih-lebih yang membutuhkan di bait Allah, dalam pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu yang sampai buat kami di hari ini. Biarlah itu senantiasa menguduskan kami, agar kami mampu menguduskan hari yang khusus untuk memuliakan nama Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menguduskan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kami menjadi berkat, bangsa kami jadi berkat, keluarga kami menjadi berkat, karena Tuhan telah memberkati kami. Sekalipun ada lapangan pekerjaan kami yang terkait dengan tanah, atau mungkin yang terkait dengan perusahaan, atau mungkin dengan jasa, atau mungkin dengan konsultan, dengan apa saja pun Tuhan, buka mata hati kami memperhatikan semua yang layak untuk mengembangkan itu, untuk memberikan satu saat, satu ketika peristirahatan dalam rangka untuk mengembalikan tenaga pikiran yang lebih segar untuk memulai pekerjaan, mengembangkan segalanya yang terkait dengan lapangan pekerjaan kami. Terima kasih dengan sabdamu yang mengingatkan kami. Ternyata begitu agung di hadapan Tuhan tahun Jobel, tahun ke-50, baik yang terkait dengan usia lapangan pekerjaan kami, usia kehidupan kami, usia pernikahan kami, dan segalanya, terlebih-lebih usia dari bait Allah yang telah kami bangun, yang telah kami emban, yang telah kami kerjakan, yang telah kami gumuli demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.